Shalom Aleihim. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara kasih dan Tuhan. Bersyukur kalau pada sore hari ini kita boleh kembali beribadah secara tatap muka. Ini semua karena anugerah dan kasih-Nya. Kasih-Nya begitu dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia tak pernah meninggalkan kita. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Dosa-dosa kami Tuhan, atas dosa ku bersujud kepadamu, oh yeah. Ku mau sembah Kau Tuhan, sembah Kau yang terindah. Ku
Inilah kerinduan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami rindu seumur hidup kami. Kami rindu untuk terus menyembah, terus memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau pada sore hari ini, Tuhan memberikan kemurahan, Tuhan berikan kebaikan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Dari kami pagi bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Hingga pada sore hari ini Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, kami mohon Tuhan, pimpinan dan kemurahan Tuhan turun atas kami. Amin. Memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Ampuni apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Layakkan kami untuk kami beribadah pada sore hari ini, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Yesus kekasih jiwa kita, karena Dia yang menjadi juru selamat dan menebus dosa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya
ini menjadi pengakuan kita. Yesus telah menebus dosa kita karena kasih-Nya kepada kita. Jadikan Yesus kekasih jiwa kita, sobat kita yang setia. Karena terlalu besar, sungguh besar kasih Yesus tercurah atas hidup kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Pujikan dengan iman kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan, kami merasakan kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Haleluya. Dengan darah-Mu, terima kasih Tuhan. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, amin, kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa kami yang baik, tak habis-habisnya kami mengucap syukur Bapa.
atas segala kebaikan dan kemurahan kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Demikian juga saat ini Tuhan, di mana kami merasakan kasih-Mu tak pernah lepas dalam kehidupan kami. Bukti kasih dan kemurahan-Mu kami rasakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Dan sebentar kami akan bersama-sama Tuhan untuk melakukan perjamuan asa yang kudus. Sebelum itu, berfirmanlah kepada kami, supaya kami mengerti betapa pengorbanan-Mu di kayu salib dengan darah-Mu yang tercurah itu tidak akan sia-sia dalam hidup kami. Kami akan senantiasa Tuhan untuk berubah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang takut akan Tuhan dan selalu berkenan kepada Tuhan. Kami mau Tuhan mengubah kehidupan kami yang mungkin selalu mendukakan hati Tuhan. Tetapi bila kami mendalami dan mengerti betapa Engkau mengasihi kami, Kau menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau tidak akan mengingat-ingat lagi akan pelanggaran kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Dan kami tidak terbelenggu lagi oleh belenggu-belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar boleh merenungkan, terlebih melakukannya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada petang hari ini dapat berkumpul kembali dalam ibadah secara tatap muka. Ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita pun akan menerima perjamuan kudus yang memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana kita mengingat kembali peristiwa pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita dapat mengingat kembali peristiwa itu, bagaimana Kristus yang rela berkorban, menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Tanpa penyerahan nyawanya, tentu kita menjadi hidup sia-sia. Oleh karena ketaatan kepada Bapa, sehingga Dia merelakan kehidupannya untuk menyelamatkan umat manusia. Kita mau merenungkan kembali di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca satu ayat ini. Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pembacaan kita pada petang hari ini merupakan kisah di mana Tuhan berada di Taman Getsemani mengajak beberapa muridnya untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Detik-detik di mana Tuhan akan menghadapi kematian di kayu salib, Yesus merasa tekanan yang begitu berat dalam kehidupannya. Yesus yang adalah juga manusia seperti kita, dapat merasakan beban yang begitu berat, beban yang begitu menekan, ya, karena Yesus akan menanggung dosa seluruh umat manusia dari yang lalu sampai yang akan datang. Semua dosa umat manusia ditanggung di dalam Yesus, ya. Oleh sebab itu Yesus mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Di ayat yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, kepada para murid yang ada bersamanya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kesedihan yang sedemikian rupa sehingga rasanya mau mati, ya. Padahal kalau secara fisik pada waktu itu belum mendapatkan siksaan apa-apa, ya. Tetapi Yesus merasakan tekanan yang begitu luar biasa menjelang Yudas menangkap Yesus, ya, menyerahkan kepada imam-imam, menjelang Yesus berada di kayu salib. Tekanan yang begitu luar biasa membuat Yesus harus bergumul, harus berdoa, ya. Sehingga ia menyatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berdoa mohon kekuatan pada Tuhan. Kalau boleh, biarlah cawan ini tidak diminumnya. Cawan ini atau peristiwa ini tidak dilepaskan, ya, dilepaskan dari pergumulannya. Tetapi Yesus mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita belajar akan ketaatan Yesus pada kehendak Bapa. Sekalipun kehendak Bapa itu sungguh sangat menyakitkan bagi daging kehidupan kita. Tetapi di sini kita dapat belajar bagaimana Yesus menghadapinya. Yesus yang sebagai manusia mengalami tekanan yang begitu rupa, bagaimana dia tahu bahwa ke depan apa yang akan dihadapi, ya. Beda dengan kita manusia, kita tidak tahu ke depan apa yang akan kita hadapi. Satu detik pun ke depan ini nggak tahu apa yang akan kita lalui nanti. Tetapi Yesus yang adalah Allah, yang adalah manusia, merasakan itu semua, mengetahui bagaimana memikul dosa umat manusia yang begitu berat, yang begitu menekan, sehingga merasakan
kesedihan sedemikian rupa. Kita mau belajar bagaimana ketika hati kita merasa sedih, mungkin bahkan seperti mau mati rasanya, ya. Sekalipun penderitaan yang kita alami tidaklah seberapa dibanding penderitaan yang Yesus alami, ya. Mungkin kita hanya 1/10-nya gitu ya dari Tuhan dibanding Tuhan. Sedangkan Tuhan lebih dari kita penderitaannya. Tetapi kita yang merasakan sedikit penderitaan aja, seringkali kita menyatakan seperti mau mati, ya. Rasanya tidak kuat, rasanya kepingin untuk mengakhiri kehidupan. Tapi pada petang hari ini kita belajar dari Yesus bagaimana menyikapinya. Yesus tidak lari kepada Bapa, tidak lari dari tanggung jawabnya. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan ia datang mendekat kepada Bapa, ya. Seringkali ketika kita menghadapi situasi yang menyedihkan, situasi yang membuat kita takut, membuat kita tergoncang, kita justru menjauh daripada Tuhan. Kita lari kepada hal-hal duniawi. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan bahwa kita harus memiliki ketaatan seperti yang telah Yesus tampilkan dalam kehidupannya, di mana Yesus pernah hidup di dunia ini menampilkan ketaatan kepada Bapanya di surga sedemikian rupa, taat dan setia, ya, patuh mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Ketika menyatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sekalipun berat, harus melewatinya, harus memikulnya, menanggungnya, tetapi Yesus tetap mengunci dalam kehidupannya bahwa biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya, ya. Doa ini dilakukan sebanyak 3 kali, ya. Yesus berharap murid-muridnya mendukung dalam doa, mendukung secara moral, memberi kekuatan, ya. Tapi nyatanya ketika murid-murid itu ditinggal, ya, maksudnya berpisah, Yesus menyendiri, dan setelah menaikkan doa dan kembali kepada murid-muridnya, ternyata murid-muridnya tertidur. Setelah itu ia kembali, ayat yang ke-40, pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya. Murid-murid yang diajak ini diharapkan bisa menopang, ya, bisa memberikan kekuatan secara manusia, tetapi ternyata ditinggal tidur, ya. Memang ketika kita menunggu sesuatu itu, kalau roh ini tidak diaktifkan, pikiran tidak diaktifkan, maka seringkali kita pasti akan mengantuk, ya. Contohnya saja ketika kita mengantri dokter yang cukup lama, ya, setengah jam, 1 jam, 2 jam mengantri, lama-lama jenuh, lama-lama juga bisa mengantuk. Mungkin ini juga yang dialami oleh murid-murid Petrus dan kawan-kawan pada waktu itu. Mereka tidak mengetahui apa maksud yang
gurunya, tujuannya apa? Gurunya itu mengajak mereka untuk berada di Taman Getsemani. Dikira hanya sekedar menunggu gurunya berdoa, akhirnya mereka tidak ikut doa, mereka hanya sekedar menunggu dan akhirnya tertidur. Apalagi mungkin pada waktu itu angin semilir malah membuat mereka nikmat dalam mimpinya. Tetapi Tuhan Yesus menegur, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kehidupan kita dalam mengatasi berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai kesedihan, hendaknya kita tetap berjaga-jaga di dalam doa. Jangan pernah kita berhenti dalam berdoa. Kekuatan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen adalah berdoa. Ya. Kalau kita tidak membangun hidup di dalam doa, maka kita akan menjadi lemah seperti para murid ini. Mudah untuk tertidur, mudah untuk terbawa arus, mudah untuk tergoda dengan hal-hal dunia yang kelihatannya nikmat, kelihatannya mengenakan. Tetapi hal itu akan membawa kebinasaan dalam kehidupan kita karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu mari biarlah pada malam hari ini kita mau belajar untuk selalu tetap taat pada kehendak Bapa. Sekalipun kehendak Bapa seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita, tetapi kita mau belajar untuk selalu taat. Bagaimana kita tahu kehendak Bapa? Ya tentunya dengan kita mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Bapa di surga. Untuk taat pada kehendak Bapa tentunya membutuhkan sebuah keteguhan hati. Melalui hati yang teguh dan berpaut kepada Bapa, maka kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Harus ada keteguhan hati, keteguhan iman. Iman percaya dan mempercayakan. Tanpa percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Bapa di surga, tentunya kita akan sulit untuk taat. Ya. Kalau kita tidak percaya terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada, misalnya ada larangan untuk masuk, ya, nggak boleh mobil, nggak boleh masuk jalan itu, tetapi kita tidak ngereken, ya, terus nggak ngurus, nggak peduli, tak mau masuk aja, ya. Padahal di situ arus lalu lintasnya adalah satu arah. Pada saat kita masuk, berarti kita melawan arus dan akhirnya kecelakaan akan terjadi. Demikian dalam kehidupan kita, setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bahwa kehendak Tuhan itu selalu baik adanya. Kehendak Tuhan itu selalu memiliki rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita tidak mempercayainya, lalu kita lebih mempercayai kepada kuasa-kuasa yang lain, mempercayai kepada hal-hal yang lain, ya tentunya kita akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, merugikan dalam kehidupan kita, bukan malah menguntungkan, tetapi justru malah merugikan. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21, Matius pasal 7 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, mereka lah yang akan mendapat bagian kerajaan surga. Mereka lah yang akan diselamatkan. Oleh sebab itu yang terpenting dalam kehidupan kita adalah mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Seperti Yesus telah mencontohkan dalam kehidupannya, dia selalu taat kepada Bapanya yang di surga. Dia tidak pernah memberontak, tidak pernah membantah. Sekalipun mungkin ada alasan pada waktu itu Yesus untuk tidak melakukan proses kematian, ya. Mungkin saja bisa memiliki alasan, ya. Karena kan dia adalah Tuhan, tahu bahwa nanti kalau dia harus mati di kayu salib, pasti murid-muridnya mengalami sebuah keguncangan. Pasti ada murid yang menyangkal atau menjualnya dan lain sebagainya. Bisa saja disodorkan alasan-alasan yang ada kepada Bapanya di surga. Ya. Tetapi Yesus tetap taat. Proses yang sudah Bapa jadwalkan, ya, dalam kehidupan Yesus itu harus dilaluinya sedemikian rupa. Sekalipun berat, harus dipergumulkan sedemikian rupa, hingga berdoa sampai 3 kali, dan akhirnya mendapatkan kekuatan, dan akhirnya mengatakan, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Akhirnya melalui doa, melalui pergumulan, ada kekuatan baru dari Bapa di surga, untuk menghadapi setiap peristiwa demi peristiwa yang ada. Tentunya ini yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita, ya. Tetapi anehnya banyak orang Kristen yang tidak suka terhadap doa, ya. Apa itu doa? Doa itu membosankan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu kita semua memiliki pengalaman di dalam doa, ya. Ketika berdoa Tuhan bekerja, ketika berdoa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, ketika berdoa Tuhan semakin mengambil alih setiap kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah untuk berhenti berdoa. Kita akan terus berdoa, karena disitulah kekuatan kita, baik doa secara kelompok berjemaat maupun doa secara pribadi. Yang terlebih penting adalah doa secara pribadi harus terus dilakukan, tiada berkeputusan. Dimanapun kita berada, sekalipun dalam perjalanan, ya, mungkin dengan nyetir mobil, ya tidak dengan merem, ya. Kalau setir mobil nabrak nanti. Dengan setir mobil dalam batin kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dalam batin kita mengagungkan nama Tuhan, bersyukur, bermazmur dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita, yang akan meneguhkan kehidupan kita. Banyak orang gagal dalam melakukan kehendak Bapa. Mengapa? Karena kehendak Bapa itu selalu bertentangan dengan keinginan daging. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, itu keinginannya selalu berbuat dosa, ya. Naturnya selalu ingin berbuat dosa. Buktinya apa? Tentunya Bapak Ibu yang sudah memiliki putra-putri, ketika mereka masih kecil, saya yakin Bapak Ibu tidak pernah mengajarkan hal yang jahat, pasti hal yang baik. Tetapi kenapa hal yang jahat itu kok tiba-tiba ada, kok tetap ada dalam kehidupan si anak kecil itu? Tiba-tiba pinter usil, tiba-tiba
suka merebut, suka membantah, memberontak, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan manusia yang telah tercemar oleh dosa. Tetapi apakah kita sebagai orang Kristen melakukan pembiaran? Oh ya, kalau begitu nggak apa-apa berbuat dosa, sudah dari sononya. Bukan demikian. Tetapi justru kita harus semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk melawan setiap dosa yang ada, karena Yesus telah memenangkan, Yesus telah menebus dosa kita, Kristus telah mengorbankan darahnya untuk menghapus dosa kita sebagai umat manusia. Oleh sebab itu kita hendaknya jangan mengikut dosa lagi. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-17, Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Inilah pergumulan manusia. Banyak yang mengalami kegagalan dalam melakukan kehendak Bapa, karena lebih melayani keinginan daging. Karena yang dilayani adalah keinginan daging, akibatnya perbuatannya pun adalah perbuatan daging. Sehingga yang dilakukannya itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan lain sebagainya. Kalau itu yang mendominasi kehidupan kita, maka kita masih hidup dalam daging. Perbuatan daging masih nyata dalam kehidupan kita. Tentunya hal itu tidak dikenan oleh Tuhan dan bukan kehendak Bapa untuk kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan daging. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah marilah kita melakukan hidup di dalam roh. Sehingga dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke berapa itu? 22 ya. Sehingga dalam kehidupan kita ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Mengapa banyak orang gagal dalam melakukan kehendak Bapa? Karena ini salah satunya. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kebanyakan orang Kristen tidak siap untuk menderita. Orang Kristen siapnya untuk mendapatkan berkat dan berkat, ya, mujizat dan lain sebagainya. Tetapi kalau penderitaan, ada yang berpendapat orang Kristen tidak perlu menderita karena penderitaan itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Apakah benar demikian? Dari ayat ini tentu kita dapat menjawab tidak demikian. Ya, kita selain dikaruniakan untuk percaya, kita juga dikaruniakan untuk menderita karena nama Yesus. Ya, seperti kehidupan Rasul Paulus, bagaimana penderitaannya yang begitu hebat. Ya. Rasul Paulus hidup zaman setelah Yesus hidup. Ya, jadi setelah Yesus mati di kayu salib, bukan berarti umatnya bebas dari penderitaan, tidak. Tetap mengalami penderitaan, tetapi porsinya lebih kecil dibanding yang ditanggung oleh Yesus. Ya. Oleh sebab itu kita harusnya lebih kuat, lebih siap, lebih tangguh, karena
Yesus telah memberikan contoh keteladanan yang begitu nyata dalam kehidupan umat manusia supaya tetap taat pada kehendak Bapa. Di dalam Matius pasal 7 ayat 14, melakukan kehendak Bapa diibaratkan masuk pintu yang sesak. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Banyak orang lebih suka melalui pintu yang lebar. Ya. Banyak orang mengatakan mengikut Kristus itu banyak enggak bolehnya, ya. Seolah-olah masuk ke pintu yang sesak, pintu yang kecil, ya. Kalau lewat pintu yang kecil, maka kita harus menunduk, ya, kita harus mengatur posisi sedemikian rupa supaya bisa masuk ke dalam pintu itu. Pintu yang sesak membawa kepada kehidupan, tetapi pintu yang lebar membawa kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk pada pintu yang lebar karena merasa nikmat, menikmati kebebasan yang sebebas-bebasnya, ya. Berpikir bahwa hidup tanpa larangan itu hidup yang membahagiakan, ya. Padahal itu adalah tipu muslihat iblis, ya. Contohnya saja kalau kehidupan kita makan saja, ya. Makan kalau tanpa penguasaan diri, tanpa dikontrol, ya, mau makan segalanya masuk, ya, pasti akan menjadi sebuah penyakit dalam kehidupan kita. Tetapi untuk hidup sehat harus dijaga makannya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Katanya kalau sehat, pengen sehat, ya banyak enggak bolehnya. Lalu disiasati katanya. Kadang-kala enggak apa-apa, makan kepiting, makan udang. Hari ini kadang-kala, besok kadang-kala, akhirnya setiap hari ya cekot-cekot. Itulah kehidupan manusia. Kita jangan terjebak oleh tipu muslihat iblis. Hidup tanpa larangan berarti hidup yang membahagiakan, ya, belum tentu. Tetapi dengan patokan firman Tuhan sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagiku, bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Kalau hati kita mau menerima firman ini sebagai penerang dalam kehidupan kita, maka firman ini akan berlaku penerang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hati kita menolaknya, maka kita tidak dapat melihat bahwa firman ini sebagai penerang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada petang hari ini, mari kita harus taat pada kehendak Bapa. Ketika kita taat pada kehendak Bapa, maka kehidupan kita akan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika Yesus taat kepada Bapa, maka Yesus memberikan kehidupannya bagi umat manusia, ya. Kita yang harusnya binasa akhirnya mendapatkan pengharapan yang daripada Yesus. Kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan kebahagiaan oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau Yesus tidak taat, Yesus memberontak, ya, dalam tanda kutip memberontak, nggak mau melakukan apa yang menjadi tugasnya di bumi, ya, tentunya kita semua tidak mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, mari taat pada kehendak Bapa itu adalah wajib dalam kehidupan kita. Siapapun kita, meskipun kita masih remaja, tetapi kita harus mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa.
mari salibkan kehidupan daging kita, persiapkan kehidupan kita untuk menderita oleh karena kebenaran firman Tuhan, dan jagalah perilaku kita, kehidupan kita untuk masuk ke pintu yang sesak, ya. Kita harus mengatur posisi sedemikian rupa supaya bisa masuk dan kita akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Sungguh indah kalau kita taat pada Tuhan, bukan hanya menguntungkan kehidupan kita, tetapi akan memberkati orang-orang yang sekeliling kita. Garam dan terang dunia itu akan berfungsi dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar slogan, tapi benar-benar nyata dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan sukacitaku penuh.
Terima kasih Bapa untuk kemurahan Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan menganugerahi kami kesempatan kembali untuk beribadah secara tatap muka. Dan terlebih dalam ibadah kami boleh memuji Engkau, menyembah, bersyukur, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk kami belajar taat atas kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kami. Apapun situasinya, kami percaya bahwa kehendak Bapa lebih baik dibandingkan kehendak diri kami pribadi. Tuhan terima kasih. Engkau, Yesus memberikan keteladanan dalam hal ketaatan kepada Bapa dalam seluruh apa yang menjadi rancangan Bapa. Demikian pula Tuhan, biar kami belajar taat terhadap kehendak dan firman-Mu. Melakukan apa yang menjadi tuntunan daripada Tuhan. Lebih Bapa, di kesempatan malam ini sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Biar hati kami sungguh-sungguh hati yang dibersihkan oleh kuasa darah-Mu. Ampuni dari segala pelanggaran dosa di hati, di pikiran ini Tuhan. Sempurnakan kami, untuk kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati kami para pelayan Tuhan, mulai dari Ibu Gembala, kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Tuhan layakkan kami, biar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan, namun melalui perjamuan asa yang kudus malam ini, kami beroleh kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, kami mohon pertolongan Tuhan dalam kami masuk dalam perjamuan asa yang kudus malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. menerima, kita angkat roti sebagai lambang dan kita imani sebagai tubuh Kristus. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus
yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur pada petang ini, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, terlebih pada malam hari ini, Tuhan, kami boleh masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan, Engkau yang sudah menderita, taat sampai mati di atas kayu salib, semua karena mengasihi kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami memiliki tubuh seperti tubuhnya Tuhan Yesus, rela menderita, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, mengutamakan kehendak Bapa daripada untuk memikirkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami. Biarlah tubuh-Mu menyatu dalam tubuh kami, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan saya bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita amenkan dan kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan anggur ini yang kita imani sebagai darah Kristus. Dan dengan darah Kristus ini kita dapat pengampunan. Saya bacakan firman Tuhan dan kita imani, kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Lengkaplah sudah dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami sudah masuk dalam perjamuan asa-Mu yang kudus. Sungguh kami boleh terus mengingat, kami terus menghayati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, tanpa pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami tidak ada seperti pada malam hari ini. Kami tidak akan mendapatkan keselamatan. Sungguh kami boleh bersyukur, sehingga kami, anak-anak-Mu ini dapat menjadi pewaris-pewaris surga, tidak lagi menjadi penghuni neraka. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, persekutuan yang indah dengan Kristus ini terus kami pertahankan, sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkannya. Kami di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam kami, dan kami ada di dalam Bapa. Tuhan, satu persekutuan yang indah. Dan pada malam hari ini, baik kami yang ada di gereja, baik anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati semua satu persatu tanpa terkecuali. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, terlebih yang
lemah imannya, Tuhan memberikan kekuatan iman. Tuhan, demikian juga mereka yang dalam keadaan jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sudah kehilangan pekerjaan Tuhan, Engkau gantikan pekerjaan yang baru. Engkau memberkati dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak-Mu semua, seluruh jemaat-Mu yang ada. Tuhan berkati kesehatan mereka, jasmani, rohani. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga mereka, memberkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kesetiaan dan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga tidak bosan-bosannya terus berdoa untuk Bapak Gembala. Kami bersyukur Tuhan sudah terus menganugerahi dengan kesehatan yang lebih baik. Tuhan, Kau terus menolong sehingga kekuatan yang dari Tuhan terus Engkau limpahkan. Sehingga Bapak Gembala dapat kembali sehat seperti sedia kala dan dapat bersama kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih dapat mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman, sanggup menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga berdoa untuk negeri dan bangsa kami, kota kami tercinta Lamongan, karena kesejahteraan kota kami juga merupakan kesejahteraan kami. Tuhan, terima kasih baik mereka-mereka yang ada di garis depan, pemimpin-pemimpin kami yang ada di sektor keamanan, di sektor kesehatan, berkati mereka, anugerahi dengan kesehatan yang lebih dari hari yang sudah kesehatan yang prima, bahkan Tuhan, Engkau memberikan hikmat pimpinan-Mu sehingga dapat mengatasi pandemi yang ada dan rakyat kecil tetap dapat merasakan damai dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan, di negeri kami juga terjadi tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Tuhan tolong supaya semuanya dapat diatasi. Mereka semua tetap ada dalam perlindungan kasih-Mu dan mereka tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Malam hari ini ibadah perjamuan asa yang kudus sudah kami akhiri dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita angkat tangan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, tunaikan kepadamu, Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada malam hari ini, terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat malam hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Setiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian doa malam tiap Rabu jam 6:30 malam secara online. Untuk Sabtu ibadah kaum muda remaja secara online jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah tatap muka di gereja seperti biasa jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Ya. Tetap pakai sistem pendaftaran. Bapak Ibu minggu depan yang hendak hadir kembali bisa mendaftarkan ulang kembali untuk ibadah minggu tanggal 14 Maret 2021. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.